Ya, perkenalkan nama saya Michael Verly Widodo dari kelas 10 BPL ke-7 nomor 19. Hari ini saya akan membahas mengenai startup yaitu Gojek. Ya, startup sendiri adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Saat ini, istilah startup bisa dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi. Suatu perusahaan bisa dikatakan sebagai startup apabila memiliki tiga faktor, yaitu founder sebagai pendiri, dan investor atau pemberi dana, serta produk atau layanan. Ciri-ciri perusahaan startup yaitu inovatif dan disruptif, berkaitan dengan teknologi dan bersifat fleksibel. Ini juga alasan mengapa saya memilih Gojek, karena Gojek adalah perusahaan startup yang sangat inovatif dalam memberikan layanannya pada masyarakat dan berkaitan dengan teknologi tentunya dalam pemesanan Gojeknya sendiri dan bersifat fleksibel. Ya, Gojek sendiri adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh hampir sebanyak 10 juta kali di Google Play Store pada sistem operasi Android dan tersedia juga di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek ini telah tersedia di Vietnam dan Singapura. Ya, salah satu yang menarik dari Gojek adalah GoPay. GoPay adalah sebuah layanan pembayaran digital yang bisa digunakan kapanpun, dimanapun, dan untuk membayar jenis pembelian apapun bisa dilakukan melalui GoPay. Ini tentu sangat membantu bagi orang-orang yang mungkin masih di bawah umur yang belum mempunyai nomor rekening sendiri di bank. Mereka bisa menggunakan GoPay untuk pergi berbelanja atau membayar kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, sejarah Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, yaitu seorang warga Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim saat menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menebus kemacetan di Jakarta. Saat itu Nadiem Makarim masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Salora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat yang dibutuhkan. Maka dari itu sekarang Gojek menyediakan layanan ojek online yang bisa dipesan dari mana saja dan para pengemudi tidak harus menunggu di suatu tempat untuk mencari penumpang, tapi bisa aplikasi yang mencarikan penumpang untuk pengemudi tersebut. Dan cara kerja dari Gojek. Cara kerja aplikasi ini cukup simpel, yaitu pelanggan menggunakan aplikasi untuk mengirimkan orderan atau memesan jasa ojek kepada driver. Kemudian, pelanggan terlebih dahulu memasukkan alamat penjemputan dan alamat tujuan. Setelah itu, pelanggan akan menentukan metode pembayaran. Terdapat dua sistem pembayaran, yakni tunai dan non-tunai. Layanan non-tunai, Gojek memiliki sistem pembayaran menggunakan GoPay. Dan ini sangat amat membantu bagi para pekerja yang harus setiap hari pergi ke kantor atau seorang pelajar yang harus pergi ke sekolah. Dengan adanya ojek ini tentu sangat membantu operasional mereka dalam bepergian sehari-hari, karena dengan cara pesan yang mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan dari tua, menengah maupun sampai yang masih muda, anak-anak pun bisa menggunakan. Dan cara bertahan Gojek melalui metode direct to consumer membuat perusahaan Gojek hingga saat ini masih terus mengembangkan layanan-layanan yang langsung mengarah kepada konsumennya. Melalui layanan GoMart dan GoShop, perusahaan Gojek pun membantu para konsumennya untuk berbelanja kebutuhan sehari, grosir secara online. Dan Gojek juga seringkali memberikan promo-promo menarik untuk para penggunanya. Hal ini tentu sangat membantu Gojek untuk tetap eksis di masyarakat dengan layanan-layanannya. Ya, salah satu fitur dari Gojek juga ada GoShop, yaitu fitur untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Saya sendiri pernah menggunakan untuk membeli kebutuhan sekolah. Pada saat itu saya melaksanakan tugas, lalu ada kekurangan bahan yang saya alami, lalu saya membuka aplikasi Gojek dan saya menggunakan layanan GoShop untuk memenuhi kebutuhan saya.
Dan sekarang perkembangan saat ini dari Gojek, yaitu dari segi pendanaan, Gojek pertama kali mendapat kucuran dana dari NSI Ventures pada Juni 2015 dengan besaran yang tidak dapat dipublikasikan. Dan pada 2015 Oktober, Gojek kembali mendapat kucuran dana, kali ini dari Sequoia Capital dan DST Global yang juga tidak disebutkan jumlahnya. Dan dari segi akuisisi dan investasi, dalam upaya pengembangan aplikasinya, Gojek juga mengakuisisi beberapa perusahaan di India dan membuka kantor di Bengaluru, sebuah daerah yang terkenal sebagai Silicon Valley-nya India. Hubungan Gojek dengan India bermula pada April 2015 saat Gojek menyewa C24 Engineering, sebuah perusahaan rekayasa perangkat lunak, selama 2 bulan di Jakarta untuk membesarkan kekutu atau bug dalam aplikasi mereka. Hubungan ini tercipta berkat Sequoia Capital yang merupakan salah satu investor Gojek. Dan pada 2016 bulan Februari, Gojek akhirnya mengakuisisi C42 Engineering beserta Codel Nation, sebuah perusahaan pengembangan aplikasi di New Delhi yang sebelumnya juga pernah bekerja untuk Gojek. Dan dari ini ekspansi, pada 24 Mei 2018, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Gojek mengaku menyiapkan dana sebesar 500 juta US dollar atau sekitar 7,1 triliun untuk memuluskan langkahnya tersebut. Sebulan kemudian, tepatnya pada 25 Juni 2018, Gojek memperkenalkan GoViet di Vietnam dan Get di Thailand sebagai bagian dari ekspansinya. Dan kesimpulannya, Gojek adalah startup yang sangat berkembang saat ini dengan fitur dan layanan yang ditawarkan oleh Gojek. Dan Gojek adalah aplikasi yang sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan strategi, fitur, layanan dari Gojek membuat Gojek tetap bertahan sampai sekarang. Dan Gojek adalah aplikasi yang sangat amat digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Dari kalangan muda sampai kalangan tua semuanya menggunakan Gojek. Sekian dari saya, terima kasih.